ada beberapa temen juga yang berusaha nyomblangin, tapi nggak tahu kenapa aku nyangkutnya sama dia gitu. Kenapa? Nggak tahu. Terus udah gitu Gede, aneh. Pak. Wow. Apanya bayarannya? Kalau dengar dari cerita dia kayak dia punya pacar gini kayak kok bisa sih? Terus Ya, kenapa kan? lu bisa suka Nah sama itu dia? aku juga bingung. Lu bisa nih pagi-pagi lu nggak? pakai udah. Pakai apa, Bang? Ustadz Faizal kosong nggak? Mau diruqyah gua. Selama menikah akur ya katanya. Tidak pernah sampai ada yang meninggalkan rumah ya. Aku pernah pulang sih ke rumah mama ya gitu. Asli. Bapak tahu aja dari mana, Pak? Akhirnya aku dibalikin sama mama. Oh mama lu banget. Ya alhamdulillah diomelin. Faktanya pokoknya dia bisa berubah suaranya itu kalau dia lagi marah. Oh. Satu. Ginas, nggak gitu. Enggak gitu. Enggak gitu. Suara kayak Thanos barusan. Kita harus pancing dulu. Kamera, roll, action. Enggak kecil. Gua kaget. Pantun terbaik aku tuh ayam geprek punya Ruben Onsu, kalian semua asu loh. Dia tegang sendiri ke sini. Takut ya kan. Lu sering podcast gak tapi? Jadi bintang tamu maksudnya? Iya, kan gue sering lihat. Yang dibahasnya apa juga sering lihat. Jadi Bapak tahu saya siapa? Tahu saya lihat di TikTok. Masa? Sama di Instagram. Jadi pertama kali gua ngelihat konten si curhat Bang Deddy Densu. Sumargo ini, itu lu mengundang mantan manajer kami. Siapa? Ah, berarti dia nggak tahu. Padahal dia nyebutin gua sama dia nyebutin kami berdua tadi. Kita ngundang mantan manajer dia. Iya pernah. Siapa? Ada lah. Nggak mau sebut nama. Takutnya nonton. Ada masalah berarti. Nggak ada Nggak masalah. ada masalah kita mah. Nggak ada masalah. Cuman waktu ngobrol di sini, gua agak kaget juga. Karena? Gitu. Ternyata mungkin tidak semulus itu ya ternyata ya. Apanya? Kok jadi seru? Iya. Itu apanya? Mungkin dia masih ada unek-unek yang belum dilepaskan gitu ya. Siapa? Bukan dia aja lupa Lu pernah. kan nggak tahu. Inisial, makanya. inisial. Nah waktu itu Ini udah beliau. merecord loh. Iya, Hati-hati. nggak apa-apa. Oh. Kan kita nggak mau jelek-jelekin Oh, beliau iya juga. sih. Beliau itu nyebutin nama gue sama Gina, tapi lu tuh nggak ngeh. Emang dia sampai sekarang kita ada di sini jadi dia nggak tahu Iya, kita gue apa-apa. yakin lu tuh nggak tahu gue sama Gina tuh gue nggak. Gue yakin lu nggak tahu sih sebenarnya. Gue beneran nggak Tim tahu. lu yang tahu ya kan? Kalian siapa ya? Ya Allah. Tim gue juga nggak tahu tuh siapa sih cuy. Tuh, Ada. nggak tahu. Adalah. Nanti kalau off the record Pokoknya, lah. Iya, Iya iya. nanti ya. Udah ngerol sih kameranya. Iya. Nah dia di sini dia mencurahkan unek-uneknya. Kita Benar. yang denger yang, gitu. Oh, berarti ternyata. unek-uneknya itu ada bermasalah sama kalian. Iya. Kali Ya ya. mungkin. Kalau kita sih enggak. Ya kalau sekarang lagi nonton, minta maaf. Mohon maaf lahir dan batin. Siapa sih, Lahir dan anjing? batin. Dan, Gue juga dan penasaran. kita diundang sama Bapak kan, Bapak menghubungi tim kita duluan kan Iya. ya. Terus kita sempat jiper karena pada waktu kita mengingat kejadian itu ya. Ya. Buset, ada satu artis lagi yang disebutin oleh beliau yang menurut kami Itu artis itu besar. artis terkenal. Tapi Bapak juga responnya kayak, "Oh, siapa ya? Oh, yang iya gitu." Jadi kayak apalah kita kalau yang Iya. itu aja Pak Deddy Sumargo tidak tahu. Ini arahnya kemana sih? Ini obrolan baru mulai gue udah pusing. Nanti aja ya. Iya. Jadi Nanti gue tuh Iya. sebelum kesini bilang, taruhan yuk. Si Bang Denny tahu nggak sih sama kita berdua gitu? Kalau Makanya- tahu mah gue tahu. Iya. Tahu gue tahu. Gue Iya. tahu Kinos. Gue tahu Gina. Gue tahu. Masa sih? Tahu. Ini tahu. Nah, Pernah ngeliat kita? Pernah sering gue lihat konten kalian berdua gue suka banget, lucu-lucu banget. Gue tahu lu Tapi jengkelin. tetap bagusan Gua tahu konten lu- Bapak kan? Iya, Enggak. konten-konten Kalau masalah lu. bagus tidak Iya. bagus itu enggak terlalu penting. Yang penting cuan kan kita kan. Iya sih. bener. Iya kan? Iya dong. Iya dong. Iya dong. Iya Itu dong. betul sih. Udah Iya. cuma itu doang sih. Kita mau Iya. make sure itu doang. Di perjalanan kita. Tahu dong, gue berarti tahu dong. syukur, Oh iya, syukur. bagus. Kalau Alhamdulillah. kalau tahu menurut orang yang lu bilang pernah datang ke sini sebagai mantan manajer kalian, itu gue nggak tahu. Nantilah. Waduh, ini Kayaknya isu dia apa ini? waktu wawancara dia kayaknya Nggak tahu kita gitu. Nggak Tahu, tahu. Nggak, tahu. jadi beliau nyebutin nama kami, tapi lu nggak ngeh. Siapa? Gitu loh. Beliau lagi cerita apa? Ya tentang kan berdua. Oh, kalian berdua? Iya. Iya. Ada emang cuy? Ada. Gue jadi penasaran. Ya udahlah, nanti aja ya. Ya udah. Iya. Nanti kita Ceritanya keep. tentang kita berdua juga nggak jelek kok. Nggak jelek. Maksudnya dia sebagai seorang manajer, tugasnya salah satunya adalah membackup artis-artis yang ada di bawah manajemennya.
Nah, salah satunya adalah si ini, dan tersebutlah nama kita juga gitu. Oh, berarti Jadi ada bukan ngejelek-jelekin. bukan atau ngejelek-jelekin Bukan. gitu. Tapi kalian tersinggung. Enggak. Jangan mancing-mancing, Pak. Jangan mancing-mancing, Pak. Ada yang mau diklarifikasi? Tunggu, ada yang mau diklarifikasi nggak dari hal itu? Enggak ada sih. Kalau Nggak dari kami pribadi nggak ada. Iya, Nggak kita ada. enggak Benar-benar ada. kami menghormati beliau, Iya. kita punya utang jasa sama beliau gitu. Tapi kan Bahkan kita bertemu karena kami bertemu karena beliau. iya. Wah, kayaknya penonton dia tahu nih. Siapa ya? Harusnya tahu. Ini nggak live ya? Kalau live nih tahu, iya pasti penonton kalian tahu nih. Udah nyiapin, mau nelfon ya? Enggak, belum. Yang gue tahu, cuma yang gue tahu itu dari kalian nih gue kasih tahu ya, yang gue tahu aja ya. Kalian tuh katanya ketemu karena sama-sama berselingkuh. Coy, aku mah enggak dia. Enggak, tapi kamu gimana? pernah juga. Maksudnya? Lagi jalan sama aku, kamu deket sama cowok lain, Ya karena nyobain kamu kenalan. duluan, Ya berarti benar, Ya, Bang Denny masa- berarti benar. Sama-sama selingkuh. Enggak, tapi kalau kamu iya. Jadi bener ya. Jadi kalian itu bertemu sama-sama berselingkuh Enggak, gitu. kita dipertemukan dalam satu manajemen di bawah manajemen yang pernah Bapak wawancara Oke, itu. nyambung nih, nyambung. Oke. Nyambung. Nah, terus abis itu Posisinya gue waktu itu deketin dia, gue tuh punya pacar. Oke. Tapi bohong sama dia, bilangnya nggak punya pacar. Iya. fair. namanya cewek kan. Kalau cewek kan bisa mencari informasi ya sama kayak Ci Olive lah, semuanya berdasarkan data. Data. Iya kan? Ketahuan dong. Ketahuan. Lu juga berselingkuh juga waktu itu? Enggak, waktu itu aku sendiri. Sendiri. Oke. Awal mula ketahuan selingkuh nih, kamu punya pacar ya? Ya udah akhirnya gue ngaku kan. Gue udah siap tuh ditinggalin, tapi ternyata dia nggak ninggalin gue. Loh, Ya karena ya lumayan. Maksudnya kayak ya kan gue sendiri. Dia ya kita battle aja sama mantannya. Maaf ya, saya juga mau Positif. minta tapi ini kan maaf. cerita masa lalu Iya, kan? cerita masa Itu lalu. sudah berlalu. Positif thinkingnya waktu itu adalah gue datang di waktu yang tepat. Karena waktu itu kan kalau lo denger gosipnya dia pacaran lama banget 13 tahun sama mantannya, nggak jadi nikah. Oke. Iya, datanglah gua. Oke, Iya, tapi posisinya lu ada pasangan. Iya. Nah, ini gue mau nanya nih berarti, ini menarik ya. Gue nggak mau bahas masalah yang dulunya. Gue lebih bahas pandangan lu saat itu. Lu punya pasangan, terus tiba-tiba lu suka sama si Gina. Apa yang membuat lu akhirnya bisa ke dia gitu loh? Sesimpel gini, yang pertama waktu itu gua pikir cewek gua ini susah banget diajak nikah. Karena gua udah lama kan pacarannya lumayan lah. Udah semua gua kasih tuh. Apa gua kasih? Mobil gua kasih. Oh, Sekolah gua bayarin gitu-gitu Ih, lah. sombongnya. Gua ajak nikah ada aja alasannya. Oh, intinya nggak ada arah ke nikah ya? Iya, kayak gua diporotin nih kayaknya gitu kan. Ya udahlah, lu morotin gua ya gua juga happy-happy aja sama lu. Di luar gua ketemu ngelihat dia lah gitu. Kok lucu ya gitu. Oke, nah pada saat lu deketin dia, lu memutuskan untuk putus sama yang sebelumnya atau? Enggak, karena gue bingung Gua alasannya apa. bingung juga ya. Alasannya apa? Oke. Sampai akhirnya waktu itu ke titik gue ketahuan bener-bener gue ketangkep basah. Oh. Di situ udah harus milih. Tapi fair juga sih lu ya. Akhirnya lu pilih dia. Akhirnya gue milih dia. Oh, kok lu mau dipilih? Ih, sisa ya. Lu jangan jadi jengkelin di depan gua ya. Si Sadot kayak pilihan nggak ada pilihan lain ya. Kayak dia nggak punya pilihan lain, aku juga nggak ada pilihan lagi, nggak punya lagi, nggak ada stok buat jadi pacar gitu. Yang 13 tahun itu ya. Ya pokoknya intinya ya aku tuh pacaran berbelas-belas tahun itu. Terus akhirnya tidak jadi nikah, tidak jodoh gitu. Terus udah gitu umur udah banyak kan waktu itu. Jadi udah sempet di fase hopeless gitu, kayak buset udah umur segini. Terus udah gitu kayak tiba-tiba kayak gagal pernikahan, gue harus mulai lagi dari nol gitu. Itu sempet bikin desperate juga gitu loh. Iya, gitu. Terus datanglah dia yang notabene kalau dilihat dari segi fisik kan kayak hai lumayan, menit Lumayan, putih, gitu. cakep gitu kayaknya ya gitu. Tapi kalau kenapa dia punya pacar ya gitu. Tapi memang itu jadi pelajaran hidup buat aku sih. Iya. Jadi aku tuh sebenarnya udah nggak mau bahas tentang perselingkuhan lagi karena tadinya awalnya kayak ya kita cuma menceritakan bahwa Pengalaman kita seperti itu. kita adalah gue akhirnya jadi sama dia karena kasus perselingkuhan. Cuman akhirnya banyak netizen tuh yang mensalahartikannya adalah kok lu bangga sih jadi selingkuhan? Kok lu bangga sih jadi pelakor iya, gitu. kayak kok lu bangga Oke. gitu. Itu gue juga dengar barusan.
Nah sekarang poinnya dari kalian menceritakan itu sebenarnya arahnya mau kemana? Nah itu kan yang kita perlu Ya tahu. enggak, karena orang-orang kan suka nanya kayak kayak aku tanya sama Bang Denny gitu, ketemu Ci Olive di mana? Kok Iya. bisa jadi menikah ya? Ya sama konsepnya juga kita begitu, kayak ditanyain orang kayak kalian kok bisa jadi nikah? Kalian kenal di mana apa segala macam. Ya udah jadi itu kayak mengalir dengan sendirinya aja. Tapi kan ada ceritanya. pilihan artinya ini kan kayaknya kurang bagus ya Iya, kalau kita iya cerita sih. ya, iya kan? Iya. Kita memang kalau ngomong nggak ada filter sih. Iya iya. Jadi kayak gue mah apa adanya begitu adanya ya udah. Iya cuma kan gitu. pasti kan ada Ya. feedback juga kan. Atau Takutnya- kalau misalnya mau positive thinkingnya gitu ya Pak, maksudnya kisah cinta itu kan banyak banget ya Betul, modelnya, betul. tipenya, jenis segala macam. Anggaplah misalnya kisah cinta gue Kalian sama berdua. Gina ini salah satu tipenya yang mungkin bisa dibilang nggak lazim, Ya nggak umum ya. nggak mainstream gitu kan. Tapi kita buktikan gitu bahwa nggak ada yang salah dengan itu karena terbukti sampai sekarang ya kita bisa bahagia-bahagia aja. Walaupun emang ada misalnya satu pihak Ada salah minta maaf ya. Iya, Minta ada yang menderita gitu. Tapi gue sebelum memilih dia, gue minta maaf dulu. Oh jadi Minta lu, maaf dulu. lu ada prosedur lah yang. Oh ada, lu gue jalan. kejar dulu waktu pertama ketahuan keamprokan itu ya. Yang gue kejar pertama itu bukan dia. Mm-mm. Oh jahat kamu. Kamu nggak cerita sama aku gitu tuh. Iya. Oh itu dia belum cerita ke lu? Enggak tuh. Oh tinggalin. Gak bisa Pak, anak udah dua Pak. Kalau di sini cepat. Anak udah dua Pak. Ya, anak gue udah dua lagi ya. Enggak, juga karena ya. gue punya waktu itu mikirnya tanggung jawab dulu nomor satu. Mm-mm. Tanggung jawab gue yang paling besar adalah gue punya mantan. Mm-mm. Nah waktu itu posisinya mantan gue nggak tahu gue punya selingkuhan, sedangkan selingkuhan gue tahu gue punya pacar. Oke. Iya Nggak kan? fair buat dia dong. Iya, akhirnya gue kejar dulu mantan gue itu, gue minta maaf, gue jelasin, udah kalau lu mau cabut aja. Dia Gitu. terima nggak? Gue terima, Dia terima? cabut. Dia terima maksudnya, udah gue nggak mau sama lu. Oke, yang penting gue udah minta maaf. Oke. Udah. Ya fair lah, selesai. Fair, ya gitu. udah gue minta Selesai maaf, gue baik-baik. salah, gue kasih tahu penyebabnya kenapa, ya udah kalau lu tetap nggak mau sama gue, ya udah itu salah gue terima konsekuensinya. Habis itu gue baru kejar dia, selesai dong. Iya, Kan nyisa lagi ya enggak saya. dong, enggak dong. Berarti ya? Enggak Oh, dong. enggak Cuma ya. lebih ke unik aja. Karena gini nih, maksudnya cara kalian bertemu kan dipertemukan dengan situasi ya, situasi yang unik. Terus cara kalian memutuskan itu base-nya ada di mana gitu loh. Kayak lu nih ya, lu kan udah tahu dia udah punya pasangan. Iya. Lu memutuskan dengan apa kayak udahlah gue nikah aja deh, terserah dia mau sama siapa deh gitu. Gue udah desperate dengan Sempet ada di fase itu, sempat ada di kayak aku tuh kan anaknya nggak pernah bergaul. Jadi aku tuh ya udah kayak dulu tuh kerjaan aku cuman sekolah, mana sekolahnya lumayan berat kan, kedokteran. Di masa aku sekolah kedokteran, aku juga harus syuting gitu. Jadi hidup aku tuh cuman kampus, lokasi syuting, pulang, kampus, lokasi syuting, pulang gitu. Nggak punya temen banyak apa segala macem gitu. Bahkan bisa dibilang nggak punya temen gitu. Sampai mama aku ketika aku udah gagal nikah, terus habis itu aku kan kayak curhatnya pasti cuman sama orang tua kan, terutama sama mama gitu. Kayak mah gimana Gina nggak punya kemana, harus cari jodoh lagi, mana umur udah segini gitu. Terus mama aku tuh kayak ya udah bergaul, bahkan sampai ada momen dikenalin sama saudara, dikenalin sama mama apa segala macam. Padahal banyak banget di depan mata yang dikenalin ke aku, bahkan ada beberapa temen juga yang berusaha nyomblangin. Padahal itu statusnya cowok-cowok itu tuh ya single semua gitu. Tapi nggak tahu kenapa aku nyangkutnya sama dia gitu. Kenapa? Nggak tahu. Terus udah gitu Gede, aneh. Pak. Wow. Apanya bayarannya? Bayarannya gede. Kemauan. Kemauannya Iya, ya, iya. tekadnya ya. Tekadnya. Lu jangan distract gue mau tahu kenapa dia mau sama lu. Lu diem di situ ya. Terus udah gitu, Heeh. aku tuh akhirnya percaya sama feeling orang tua, terutama ibu. Karena waktu aku akhirnya gagal nikah, itu sebenarnya mama aku tuh udah dari lama banget kayak, coba Gina pikirin lagi deh sama nih orang gitu. Mama kok kurang srek gitu, kayak mama aku selalu bilang mama kurang srek, tapi kayak akunya berontak terus. Enggak lah, dia orang baik. Sama yang belasan tahun itu iya, kan. sampai akhirnya terjadilah momen gagal nikah itu gitu. Jadi akhirnya semenjak itu aku kayak berpikir, oke, nanti kalau kelak gue ketemu seseorang yang emang gue suka, gue akan bawa ke nyokap gue dulu. Oke, lu Kalau bawa. nyokap gue setuju, berarti insya Allah tuh ibaratnya kayak setengah ridho Allah udah dateng lah gitu kan. Oke. Ya udah, jadi waktu itu aku kenalin dia, bahkan aku jelasin, tapi nih orang
punya pacar, aku Nyokapnya bilang tahu. gitu. Ke nyokapnya. Iya, aku bilang. Nyokapnya tahu. Jadi kan mama Gua aku baru tahu tahu nih, nih. mama aku tuh tahu kayak aku udah dikenalin sama si ini nggak mau, ini nggak mau, ini nggak mau segala macam. Padahal mama aku udah bilang nggak apa-apa nak, coba dulu. Maksudnya bergaul aja dulu, nggak perlu jadi pacar. Ya sekedar kenalan, mungkin temen Gina jalan nonton, karena aku suka nonton bioskop kan segala macam. Tapi aku mah orangnya kalau gue nggak suka, gue nggak mau coba gitu. Nah kebetulan waktu sama dia kayak gue ada rasa suka gitu. Terus abis itu cerita. Apanya? Nggak tahu ya, mungkin Pak. kesan pertama ya cakep. Oh, tipe lo. Ya nggak tahu ya. Aku kayak nggak punya tipe lagi. Lama, Pak. Lama Lama durasinya. apanya? Durasi apa? Durasi pacarannya Kalau ya. Iya. pacaran lama, nggak pernah bercanda, serius. Ya kan Karakternya? waktu itu belum terlalu kenal. Jadi benar-benar cuman kayak tiba-tiba ngeliat, tiba-tiba kayak aduh kok gitu. Jadi kayak Ada apa? menarik gitu, kayak ada Ada sesuatu sparkling, gitu. deg-degan. Iya. Karena aku tuh orangnya kalau kan aku orangnya nggak bisa deket sama orang even itu cuman jadi temen gitu ya. Jadi aku tuh bisa masuk ke seseorang, mau itu jadi teman atau jadi misalnya kayak jadi pacar atau apa, aku harus ada kliknya dulu gitu. Kayak ada tipenya. perasaan kayak oke, kayaknya gue bisa nih sama nih orang gitu. Atau kayak enggak lagi, kayaknya gue nggak bisa lagi bergaul sama nih orang atau gimana gitu. Jadi ada gitunya. Bisa salah dong nanti kalau pas perjalanan belasan Nah tahun. itu dia, makanya jadi waktu sama dia, aku bilang sama mama aku ya dia punya pacar lagi mah gitu. Dan fantastiknya mama aku jawab, ya udah Gina jalanin aja. Hah? Kayak ya udah Gina jalanin aja sambil berdoa. Nanti biar Allah aja yang tunjukin apakah dia jadi sama pacarnya atau jadi sama Gina. Oke. Gitu, siapa tahu nanti Gina jalan sama Kinos misalnya, tahu-tahu nanti di pertengahan jalan kalau Gina nggak jodohnya Kinos, siapa tahu kalian bergaul ketemu temennya Kinos atau siapa, nanti siapa tahu yang temennya Kinos itu jadi jodoh Gina segala macam gitu. Jadi kayak oh emak gue ini lagi kayak nge-support, ya udah jadi aku mikirnya ya udah bismillah aja. Sampai gue liburan ke luar negeri sama dia, bapak ibunya ikut. Ikut Dengan gitu. status bapak ibunya tahu gue punya pacar, bayangin. Lu bayangin tuh. Gila gak tuh? Bingung gua. Iya, pasangannya aneh kan emang kan. Iya, nah kalau ada di posisi lu sendiri menjalani itu di otak lu apa gitu? Waktu itu sih, waktu gue udah Macu mulai... adrenalin kali. Iya kali ya. Lu nih sebenarnya karakternya dia playboy apa enggak nih? Kayak gue dulu playboy Kak. Kalau lu playboy atau enggak? Kagak. Oh enggak. Aku juga bingung loh. Maksudnya kayak kalau misalnya di mata aku ya, aku nggak tahu ya. Kalau cowok playboy itu kayak pinter bermain kata-kata atau bisa nge-treat cewek dengan gimana gitu ya. Semasa aku pacaran ataupun jadi selingkuhan dia, nggak ada yang aneh-aneh loh dari dia. Maksudnya kayak nggak ada sesuatu yang spesial gitu. Biasa Dari aja. dianya gitu. Kayak kok bisa orang-orang kok bisa ini sih kalau dengar dari cerita dia kayak dia punya pacar gini kayak kok bisa sih kayak nggak ada sesuatu yang istimewa. Terus kenapa dari lu bisa suka Nah sama itu dia? aku juga bingung. Gue bisa nih pagi-pagi Lu pakai udah. Pakai apa bang? Lu pakai. Pakai apa bang? Pakai apa? Ustadz Faizal kosong nggak? Mau di Rukiah gua. Mau di Rukiah. Nih bisa nih pagi-pagi gua nganterin dia siaran nih, siaran radio. Prambors. Set. Bawain dia bekal segala macam. Pulang dari situ bisa sama yang lain gua. Ah ini makanya. Iya sampai Dan dia tahu itu. enggak, tapi akhirnya lama-lama Akhirnya ketahuan. Akhirnya Iya. ketahuan. Tapi kan maaf ya, ini benar juga kata netizen ya. itu kan nanti dibahas lagi, tadi bilang bangga lagi. Enggak, kita bukan masalah membahasnya, kita mencari logikanya ya. Maksudnya benar juga sih, lama-lama kesannya kayak ini kan bukan suatu perkara yang baik ya dari sebuah perselingkuhan menjadi akhirnya menikah ya. Yang gue pengen tanya dia, ibu tenang. Oh Ibu iya tidak- baik oke. Itu tidak full bersalah di Oh sini iya ya. oke baik. Lu kan pada saat ngejalanin itu, lu berpikir nggak kalau itu salah? Nah itu poinnya. Waktu itu pembelaan diri gue ya itu cewek gue nggak mau diajak serius. Oke. Pembelaan diri gue waktu itu seperti itu. Oke, Gitu makanya lu berhak untuk bisa mencari opsi lain. Iya betul. Oke. Dan waktu itu dia emang dari awal kenal dia mah serius. Gua nggak mau yang bercanda. Kalau lu mau pacaran jangan sama gua. Iya, iya. Gitu. Wah pas banget nih sama gua. Iya. Gitu. Mau serius gitu kan. Ya Oke. udah. Gua kayak makin kesini ya akhirnya ya makanya that's why gua milih dia tuh karena gua mau yang sama yang serius. Oke, berarti tujuan lu benar. Ya. Tujuan ini kita ngomong tujuan dia benar. Dia Ya, tujuannya mau nikah. Iya. Hanya sayangnya pada saat itu lu menurut lo benar nggak kalau misalnya
lu sudah punya pasangan waktu itu, terus lu ngedeketin cewek lain tanpa lu mutusin dulu pasangan lu, bener nggak? Nah, klarifikasi itu. nih, klarifikasi. Salah. Gua Oke. tahu gua salah. Oke. Gua tahu gua salah, tapi ya gitu gua mau nyari jalan yang benar, tapi gua nggak mau sakit. Oke. Jadi gua nggak mau mutusin dulu, Fair. takutnya gua nggak dapet juga nih yang kedua gitu. Curang ya. Curang. Gua curang. Nggak sportif Curang. dia. Iya, ih. Gua curang. Lu nggak terbebani dengan hal itu? Ada dong. Enak. Saat itu ya. Terbebani. Lagi Itu kan kenapa enak. jadi enak? Terbebani. Terbebani Maksudnya ya, gue Mas. pacaran sama dia nggak tenang, gue pacaran sama cewek gue juga nggak tenang, nggak Yes. enak, gelisah gitu, Yes. takut ketahuan lah, nggak enak. Yes. Nah, enak. setelah itu kan berlalu ya, kemudian itu kan menjadi viral, lu sering dihujat juga gara-gara menceritakan ini kan. Iya. Karena ada pilihan nih, di mana udahlah kita nggak usah cerita masalah itu biar kita simpen sendiri. Pasti kan ada tujuan dalam bercerita doang, bukan hanya sekedar cerita dong. Ya. You want to deliver something to the Oke. audience pasti kan. Iya, Benar iya. kan? Betul, betul. Ini otaknya kayaknya ada di dia nih. Betul. Iya, Betul. coba Ya lu kalau aku cerita. kosong, Kamu belum keisi lagi. Ini masih di sini tadi soalnya. Iya, tadi aku lihat ini udah mau jawab tapi masih di sini. Masih agak lama. Jauh ya? Durasi. Iya, oke. Saya lanjut ke dia dulu. Masih ada Iya. isinya ya, Oke, iya silakan lanjut ya. Oke. Jadi kalau gue waktu itu pelajarannya gue dapetin yang pengen gue sampein juga gitu ya, maksudnya kalau emang apalagi kalau di Islam kan nggak boleh tuh ada kata nama pacaran gitu kan, maksudnya. Tapi gue percaya apa yang namanya pengenalan. Nah, masa pengenalan itu lu nggak usah yang kayak lu udah belaga-belaga lu kayak udah suami istri lah segala macem, kayak lu ngelawan sama orang tua. Orang tua gue waktu itu kayak cuek-cuek aja gitu sama cewek gue tuh kayak, aduh dia kan keluarganya non muslim gitu. Tapi kan pacar aku muslimah gitu. Nggak usah lihat keluarganya. Adalah bantah-bantah gitu. Tuh jadi pelajaran juga. Kayak gini juga maksudnya feeling orang tuh Oke. ada aja gitu. Entah mungkin Oke. nggak jodoh, entah mungkin nggak cocok, atau mungkin setelah menikah nanti malah cerai gitu kan. Oke. Atau mungkin kayak lu juga udah mau nikah tapi nggak jadi Yes. gitu kan. Jadi yang lu mau delivery adalah dari Ya kisah itu. itu. Orang Iya. bisa mengambil hikmatnya lah ya. Iya. Pertama, kita dengerin orang tua dong. Iya. Oke, yang kedua, Yang kedua nih nanti juga mau gua ajarin sama anak gua. Apa itu? Karena anak gua mungkin juga akan mengalami hal yang sama kan, jatuh cinta gitu kan, tergila-gila gitu. Tapi aku gua rasa bapaknya bakal beli senapan deh. Kayak, siapa lu? Kan ada anak cewek ya kan. dia trauma masalah Takut itu. iya kayaknya. Paling sih. kalau Gitu cowoknya datang rumah, kok ada cewek lain kan? deh. Sama kayak bapak. gua endus dulu parunya. Parunya buat cewek dari mana lu sebelumnya gitu, gua tahu. Ini parfum campuran nih. Udah bercampur lo ya. Iya kan, pasti Iya, gitu. bener, gitu. Gua mau ajarin sama anak gue, maksudnya ada fase-fase ntar lu jatuh cinta segala macam, belum tentu itu jodoh lu. Iya. Nggak usah sepengorbanan itu, santai aja. Cukup lu mengenal calon lo, nggak usah yang kayak berlebihan tumat segala macem. Oke, ini edukasinya ya. Berarti selama kalian pacaran lama, kalian tuh yakin banget itu jodoh kalian. Aku waktu itu gitu lagi. Biasanya Apalagi. Iya, pasti dong. Biasanya gitu. Iya sih. You give everything. dia tuh. Betul. Iya. Pak, mobil Pak 2 kali gua kasih gua ganti. paham. Lu juga ngalamin, dia juga ngalamin. Terus kemudian kalian dibukakan mata kalian akan sesuatu yang kalian belum pernah lihat lah ibaratnya selama hidup kalian. Oh, ini ada satu wanita yang nggak perlu gue kasih mobil, dia bisa begini. Iya. Nggak perlu kasih ini gini, ada seorang gini. Ibaratnya dipertemukan karena waktu. Iya. Iya kan? Iya. Coba kan di sini kita nggak boleh sama-sama membenarkan bahwa, wah, lu udah punya pacar, terus kemudian lu nikahin dia dan akhirnya happy ending lah ibaratnya. Membenarkan selingkuh? Iya. Enggak Itu. sih. Nggak. Ya kalau emang ada cara yang lebih baik di luar selingkuh ya akan Jangan, lebih bagus jangan. gitu. Yes. Aku juga kalau dipikir-pikir ya gue kalau flashback ke masa yang dulu itu juga kayak kan mungkin orang-orang lihatnya aku nyeritain kayak bangga terus kayak happy-happy aja. Tapi mereka kan nggak tahu waktu ketika itu kejadian kan aku terseok-seok juga, nangis-nangis juga gitu. Ada. Kenapa terseok-seok nangis? Maksudnya bagaimana? Iya maksudnya kayak ibaratnya kayak akhirnya aku misalnya suka nih sama dia. Iya. Tapi kondisinya dia punya pacar Iya. gitu. Jadi kan kayak aku merasa di awalnya kayak ya berarti gue bertepuk sebelah tangan nih sama dia. Ngerasa udah salah belum tuh? Dia kayaknya ngerasa kayak gue mau terusin tapi dia punya pacar. Terus kayak apa iya dia jadiin gue cuman pelarian atau enggak? Karena kan waktu itu dia cerita bahwa dia cerita yang sesungguhnya bahwa kayak pacarnya dia pada saat itu nggak mau diajak nikah gitu. Iya. Jadi kayak lu ke gua
ngelihat gue serius, lu mau jadiin gue pelarian atau gimana gitu. Iya, itu Ada cewek perasaan-perasaan kayak gitu Iya. kan. Terus habis itu ibaratnya kayak, ya kan namanya juga cewek, kalau gue suka sama nih orang, kalau bisa tuh orang juga suka balik sama gue dan jadi milik gue gitu. Tapi kan ternyata enggak gitu. Dia ada di fase, ya dia masih punya pacar. Terus habis itu kayak, aku berkali-kali bilang kayak, ya kalau emang lo ngerasa hubungan lo sama mantan lu, sama pacar lu yang sekarang kayak nggak ada kejelasan, ya lo akhirin. Buat apa lo pertahanin? Ya dia sojok, aku nggak bisa. Kan, Tai. iya iya gitu. Jatuh langsung gitu. Gue Iya kenapa kan? tiba-tiba bilang tai lagi? Maaf ya. Iya maaf kan? ya. Maksudnya Maaf ya. coba bayangkan menjadi seorang wanita dibilang aku nggak bisa ngelepasin dia juga gitu. Lah gimana lu deketin gua? Lu kasih harapan sama gua. Tapi sama si mantan lu, sama si pacar lu juga nggak mau ngelepasin gitu. Iya, gimana lu? Iya Sabar bang, gitu. sabar bang, kan udah lewat bang. Iya. Udah lewat. Enggak, gue minta pertanggungjawaban sekarang. Lu masa lalu apa? Lu harus jujur hari ini ya. Gue nggak terima nih. Iya. Masalahnya mungkin ya gue belum menemukan alasan ke dia bilang, lu nggak mau serius sih gitu. Dia kalau gue bilangin gitu, kalau gue bilang gitu, iya ntar kita nikah. Tapi nanti aku mau bahagian orang tua dulu. Tapi nanti aku mau selesai sekolah dulu. Tapi nanti setelah aku udah ngasih ini buat orang tua, gitu Pak. Ya gue paham lah. Cuma Ada maksudnya aja alasannya. kalau gue pribadi sebagai laki-laki yang pengen nikah, menurut gue wanita ini nggak mau nikah. Iya betul. Gue juga akan ngeliatnya gitu. Cuman di sini kan poin daripada cerita ini adalah akhirnya orang nangkep kesannya, oh jadi kalau gitu gue boleh dong ngelakuin hal yang sama. Karena kan ujung-ujungnya kalian bahagia juga setelah itu. Iya, Ini yang kita tidak mau educate ke orang. Iya betul. Ngerti kan maksudnya? Ya maksudnya kan alhamdulillahnya akhirnya mungkin kayak kita dipertemukan dari selingkuh tapi akhirnya berakhir dengan pernikahan gitu. Tapi kan ada juga yang mungkin nggak berakhir seperti ini atau ya lebih gimana parah. lah, lebih Iya, parah jadi maksudnya gitu. begini nih, biar saya jadi bingung juga Iya, ya. aku juga bingung. Iya, minum dulu Boleh ya. minum saya? Iya, Oke. boleh. Jadi kan begini ya. Ini kan Tuhan udah atur semuanya ya. Intinya ada yang dipertemukan bukan dari perselingkuhan, tapi pada saat menikah terjadi perselingkuhan. Iya. Ada yang dipertemukan karena adanya yang berselingkuh dari salah satu pihak, pada saat mereka tidak berselingkuh. Ada juga yang dipertemukan karena dari perselingkuhan mereka menikah, ada yang berselingkuh. Iya, betul. Jadi Macam-macam. ini tidak bisa dijadikan acuan. Yes, Iya, betul. Itu tuh poinnya. Iya. Jadi acuannya ada di mana? Nah, ini yang kita mau cari. Nggak tahu. Karena lah, kan kalian ya. udah menikah berapa tahun? Berapa tahun mereka? 8. 8 sudah dikaruniai 2 Dua. anak. Selama menikah akur ya katanya ya. Alhamdulillah sih. Jangan dijebak dong. Mm-mm. Akur dong. Akur, alhamdulillah. Tidak pernah sampai ada yang meninggalkan rumah ya. Aku pernah pulang sih ke rumah mama ya gitu. Asli. Bapak tahu aja dari mana Pak. Saya feeling aja sih. Pernah pulang sih awal. Kenapa kamu nikah. pulang ke rumah mama? Bete. Karena Gara-gara apa ya Mas ya? lucu lagi. Berantem aja. Berantem. Aku berasa begitu masih berantem, pacaran. Berasa pacarannya pulang. Iya, aku berantem, pulang. pacaran. Oh, itu baru nikah. Baru Baru nikah. Berapa bulan tuh? Hitungan masih kayak minggu Bulanan gitu lah. ya Bu, ya gitulah. Suasana baru ya. Iya, terus ya orang tua aku kayak, lah kalian udah nikah, kok pulang Gina gitu. Ya Gina sebel sama Kinos gitu. Lah ya nggak bisa kan udah nikah. Kalau udah nikah ya biar sebel juga harus bareng. Akhirnya aku dibalikin sama mama Oh, aku. mama lu banget. Iya, Dianterin nganter pulang. balik. Dianterin pulang. Iya, terus gue langsung kayak mati nih gue sampai kan waktu itu dia masih tinggal di apartemen. Mati nih gue sampai apartemen nih kelar gue kena omel gitu dalam hati Iya, udah begitu. iya. Ya alhamdulillah diomelin. Lu ributnya gara-gara apa? Coba cerita dulu deh. Cerita dulu. Gara-gara apa Ini ya, ini Mas? ini biar Lupa orang-orang lagi apa lagi. sih? Kos kaki, komitmen. Gara-gara apa ya? Bukan waktu itu gara-gara pulang? yang foto itu ya aku ditinggalin bukan ya? Bukan, itu mah udah masalah hamil. kecil kan? Iya, tapi Atau aku masalah besar? pulang. Masalah biasa. Sumpah Masalah lupa biasa. lagi. Penyebabnya apa lupa lagi ya. Oke. Dia pokoknya gue marahin, dia bete, pulang. Oke. Nah, selama lu pacaran udah pernah dimarahin belum sama lo? Oh kerjanya berantem gue waktu Kita tuh pacaran. ibaratnya kayak dalam 1 minggu, marahannya 6 hari, baikannya 1 hari. Kok lu mau menikah sih? Iya, aku juga bingung. Kan Sumpah. ceritanya pas pacaran aja udah nggak akur dan, ya, Wak. dan fun Iya. fact-nya begitu menikah hilang aja gitu. Si berantem-berantem itu tuh. Iya, jadi alhamdulillah so far sejauh ini ya, sejauh Jarang 8 tahun berantem. ini jadi jarang Jarang. berantem. Aneh ya? Gue juga nggak Iya. tahu kenapa.
Pokoknya kalau dulu sampai sempat waktu itu momen kita udah mau akhirnya udah merencanakan pernikahan segala macem, terus kita berantem. Pokoknya intinya gitu 5-6 hari berantem, 1 hari baikan. Sampai kan Kinos orang tuanya di Bandung. Iya. Datang ke Jakarta kayak kalian kenapa lagi udah mau nikah? Dan fun fact-nya waktu akad nikah kita juga lagi berantem. Pas lagi akad kita lagi berantem. Jadi kita Diem-dieman, bayangin, diem-dieman. sumpah. Jadi pas lo akad tuh lo diem-dieman. Diem-dieman. Iya. Iya, jadi pokoknya diam aja Diem udah. Nggak salaman kan? Gitu. Salamannya sama orang tuanya dong. Kalau sama dia diem-dieman sebelahan tapi diem-dieman. Iya, kayak masing-masing aja gitu. Iya masing-masing udah diem. Tapi mau nikah. Iya. Iya, orang udah hari H Sah, udah pernikahan. sah. Tapi diem nggak ngomong sepatah kata pun diem. Iya, jadi terus habis itu di pelaminan akad nikah itu jadi kayak, yaudah kita salaman iya, tapi aku nggak Nggak ngobrol. Iya, nggak peduli aja gitu. Iya. Ustaz Faizal udah nikah belum? Ini ada kemungkinan lo dua-duanya kena ini. Kayak gendam deh. Lebih ke gendam atau gundam ya. Gundam. Aneh lo bener. Kalau Iya, itu gue gitu. inget masalahnya. Waktu Apa? itu masalahnya waktu itu jadi kita udah janjian, nanti nggak usah ada pressconnya. Pas mau nikah, lagi mau Pengajian akad, waktu pengajian itu. apa segala macem lah ada. Jadi mau tertutup bayi dari nanya apa, wartawan udahlah kita nggak gitu. usah. Oh, dia nggak mau. Nggak mau. Dia bilang oke. Oke. Nggak lama keluar beritanya. Panjang banget cerita narasi segala macam. Duh, Ada fotonya lagi. ada fotonya lagi kan. Dia foto sama bapaknya. Heeh. Itu dari mana? Jadi kita nggak nge-briefing bapak kita. Bapak kita bilang, ayo masuk. Masuk. Wartawan disuruh masuk. Masuk wartawannya ke dalam rumah ikut Padahal pengajian. Cakep bener. Udah janjian. Ada wartawan yang ke Bandung juga kan kalau nggak Iya. salah. Udah ditutup sama dia. Pokoknya kan udah janjian kita. Pokoknya close for public. Tiba-tiba kita Kan lupa mencar tuh, ya gua di bapak Bandung, kita. gua ke Bandung, dia Jakarta. Wartawan ngikutin nih gua ke Bandung. Gua tutup gua nggak mau komen. Iya, Asik. lu komit kan? Komit ya kan. Aku Dia. komit. Tapi papa aku tiba-tiba silakan. Nah ini nih ada wartawan nih mau wawancara. Mampus gue. Langsung kayak Foto lah. papa gitu. Tapi kan nggak mungkin kita nyalain bapak kita kan. Betul. Bokapnya nelpon gua. Bokapnya nelpon lu. Minta maaf. Iya kayak, ya maaf ya papa Oh. nggak tahu ya. Tapi kan salah aku juga ya. Maksudnya aku nggak nge-briefing. Nah, lu orang marahnya ke rumah. dia kenapa akhirnya? Dia kan juga nggak bisa Karena lu dia- salahin. Ya, akhirnya Ya gua pokoknya nggak emang terima kita emang aja. hobinya berantem aja. Nggak terima gua. Iya gitu. Nggak terima. Ngaco banget, nggak bener kamu. Iya. Itu Hamin 1. Hamin Iya, iya, 1 iya, pernikahan apa Hamin 2 ya? Mas? Hamin 1. Ya Hamin 1. Jadi Lucu makanya banget besok tuh. akad Parah nikahnya banget. kita berantem. Lu kalau kalian berantem pakai emosi dari dalam hati apa cuma berantem kayak sekedar kayak emang gitu-gitu doang ya nggak pakai apa? Kalau Nggak pakai waktu marah. dulu waktu pacaran masih luap-luap. Iya, pakai Luap-luap. ini dong. Oh iya. Iya. Teriak-teriak. Teriak-teriak. Masih. Iya aku sih yang biasanya suka Contoh reka ulang. ulang. Reka ulang. Dia kan suaranya melengking nih. Iya, Ya, coba tapi kalau coba. kita marah kan nggak melengking ya mas. Iya, dia faktanya pokoknya dia bisa berubah suaranya itu kalau dia lagi marah. Oh. Satu-satunya. Coba. Gak bisa kan lagi nggak marah. Kalau nggak marah nggak bisa dia. Nggak bisa. Saya juga sudah berubah suaranya. Coba. Nggak bisa. Nggak bisa Gimana Bapak jadi Dedi. gimana suaranya? Iya, jadi nggak cempreng. Jadi Tapi itu udah otomatis Lu kan nanti aktor, lu bisa jadi Jen Kering, lu bisa jadi Gina, masa nggak bisa ya? Ginas, nggak gitu. nggak gitu, nggak gitu. Suara kayak Thanos barusan. Suara kayak Thanos. Ginos. Nggak gitu. This is your ending. Satu jenis. Gitu. Jadi kamu maunya gini. Iya. Kenapa? Nggak suka? Gitu. Iya aku gitu nyolot Iya, gitu. kenapa? Emang aku gini, kamu nggak terima? Nggak usah sama aku. Asik. Iya gitu Kasih. Gimana? Oke, Ginos pancing dulu. Kamera, roll, action. Ya Allah Oke. sabar lagi. Enggak kecil. Gua kaget, gua juga kaget anjir. Gue kan. Gimana sih? Novita. Lu gak main cium si Suka dong langsung. Lu gak gitu cara mainnya. Masa langsung dicium? Enggak dong. Oke. Enggak. Ini kan lagi. Oke, yuk. Yuk take two. Slide 3577. Sound action. Nggak komit kamu. Gimana? Bilangnya begini. Jawabannya A. Ternyata hasilnya B. Nggak bener kamu. Ya terus kalau aku kayak gitu gimana? Gitu paling aku. Begitu. Enggak gue. Emang kok gini. Iya emang aku gitu. Terus Kenapa? kenapa? Nggak suka. Nggak suka. Nggak mau sama aku ya udah pergi aja. Nah, ini udah keluar nih suaranya. Iya, gitu, dikit, ya, dikit. saya- Yuk, bisa yuk. Yuk. Oke, yuk. Oh, kasihan nih tukang slide-nya nih. Dari tadi udah gini-gini nih dari tadi nih. Udah 40 kali
kali. Udah 40 kali. Oh jadi suaranya berubah, karakternya beda. Itu gue denger juga. Jadi berarti kamu memiliki 2 karakter yang berbeda ya? Nggak tahu, aku juga bingung ya. Maksudnya kayak sesimpel kayak orang-orang kan tahu aku sebagai jengkelin gitu ya. Jengkelin orang taunya kamu. Terus terkadang yang suka jadi beban aku nih. Misalnya aku lagi jadi Gina. Tapi kayak pokoknya lucu aja lah kayak jengkelin. Nggak bisa gue. Atau misalnya sering kalau misalnya diundang kayak ayo dong tiruin si jengkelin dong gitu. Nggak bisa gue. Sekarang lu lagi jadi siapa nih? Jadi Gina. Oh ini Gina nih? Iya. yang tadi yang lu cerita itu siapa? Ya lagi Mak. Ya kalau aku nggak mau kenapa? Hah? Itu Lucifer. Lucifer. Oh jadi ada 3 Bener-bener ngeri ya? banget Pak, bener. Serem ya? Kalau dia lagi berantem tuh kayak Nggak, Terus Gina yang mau asli apa? yang mana, Kinoy? yang ini. Ini Gina. Ini Iya. Jengkeling kayak gimana jengkeling? Nggak bisa Nggak bisa disentuhin, gua. Pak. Bener. Jengkeling beda ya? Sama ini? Beda ya? Beda Pak. Beda kita Suaranya tuh lebih pak- melengking. Bisa, kalau sekarang nggak bisa? badannya nggak nggak bisa. bisa, Pak. Pokoknya kan jengkelin itu pakai bajunya khusus, dia pakai wig, pakai make upan sendiri gitu kan. Nanti kalaupun gue udah jadi jengkelin, even itu nggak ada kamera, gue akan tetap jadi jengkelin. Oh, lu memasuki karakter itu? Iya, nggak tahu, otomatis. Otomatis. Gue Iya. membuktikan itu Pak. Jadi waktu masih pacaran, gue nemenin dia MC, jadi jengkelin. Iya, gitu kan. oke. Jadi sebelum dia pakai wignya, belum pakai make up segala macam tuh dia pamit dulu, izin dulu. Oh, ada apa? Aku kerja dulu ya, gitu ya. Heeh. Aku pakai ya wignya, gitu-gitu tuh. Oh, ada Karena gitu? begitu udah dipakai set, gue tuh kayak nggak pacaran, dia nggak nganggap gue pacar. Dia jengkelin. Jengkelin jadi. Oh, Nah, tapi nggak ada sesajen apa-apa. Ya itu oke. otomatis aja. Otomatis. Ini Iya. pendalaman karakter kan Iya gitu. kali nggak tahu, aku mah anak. Iya, tahu-tahu bisa ada begitu. orang kayak gitu. Untuk pertama kalinya gue kaget banget waktu itu kayak kamu siapa cakep banget gitu nih kamu. Dia jadi kayak cakep banget kamu. cakep. Oh, dia iya gitu. gituin lu. Siapa? Kenapa Oh, dia begini? sinting emang udah ada sakit-sakitnya anak ini. Udah datang belum? Ya, Udah datang belum? Pak Ustadz? Udah. Pak Ustadz udah datang belum? Hah? 5 menit lagi, 5 menit lagi. Iya. Ini bisa kita selesaikan di sini ya. Iya, soalnya ini kayaknya iblis tingkat 3 ya. Bisa dibersihin ya? Bisa bersih ya? Bisa. Kemarin pun juga udah beres. Jadi karakternya ini yang asli Gina begini, Iya. jengkelin yang tadi lu cerita, terus ada lagi Gina yang versi lagi marah itu. marah. Oh, iya. Yang tadi lu Ya cerita. kalau versi marah nggak macam kepribadian lain kali ya, emang lagi bete aja. Iya, jadi diri dia Oke. sendiri Tapi suaranya beda. Iya betul. Iya tahu nggak tahu ya, tiba-tiba bisa jadi agak ngebas aja gitu kalau marah. Iya. Jadi suaranya lebih tebel gitu ya. Iya. Kalau Gina yang lain udah nggak ada yang lu temuin dalam diri dia ya? Cuman 3 Gina itu aja ya? 3 itu aja sih. Oke. Cukup lah, cukup Pak. Cukup Pak. Oke, nah lu kan menikah sama dia. Iya. Ada berapa kepribadian yang lu lihat di dalam diri dia? Kinoy yang mana? Kinos ini, Ah. ya begini-begini aja sih dia. Oh dia begini. Iya. Kalau marah? Sama. Kalau marah sama. Ini lagi marah kan dia ini? Kayak begini kan soalnya kalau sama marah ini lagi marah ya. Enggak, tapi dia sekarang jauh lebih baik. Kalau dulu kerjanya kayak menyulut api amarah terus Dulu ya gua kan. teriak-teriak, Pak. Dikit-dikit salah, dikit-dikit ngatur, ngomel Lu kenapa apa kayak segala begitu? macam. Apa isu lu apa? Anger emotion lu kenapa? What's Karena gue merasa waktu itu tuh lu harus nurut sama gua gitu. Oke, lu punya cara berpikir terhadap perempuan itu seperti apa Ya dulu? kayak gitu, kayak pokoknya lu harus nurut sama gua harus lebih dominan gitu kan, gua harus lebih vokal gitu. Oke, itu didikan dari mana? Gua nggak sadar itu didikan dari mana. Oke, Mungkin nah terus? karena gua rasa laki aja gitu. Gua laki gitu, lu perempuan, lu nurut sama gua gitu. Oh, lu sering dibully dulu ke laki-lakian lu ya? Coba kita flashback dikit, iya kan? Kagak. Hah? Kagak lah. Enggak? Kagak lah. Lu dulu pas sekolah sering ditempelin nggak? Iya, biasanya orang kayak gitu kan kecenderungan ke laki-lakian dia dipertanyakan. Makanya ketika dipertanyakan ke laki-lakian itu secara psikologi kan kita kepengen mencari satu form of laki-laki yang punya superiority. Oh, iya kali papa ya. Mungkin karena gue dulu merasa ya bukannya sombong atau sok iya segala macam, dulu tuh kayak semua yang suka sama gue misalnya banyak deh gitu. Oke. Gue udah milih lu harus ini sama gue gitu. Oh, karena karena- kalau lu nggak nurut sama gue masih banyak yang lain. Oh iya. Gitu. Oh berarti Ih, kondi. sombong. Nah kebetulan dia waktu itu nggak senurut-nurut itu juga, makanya gue ngegas banget. Kok lu nggak mau nurut sama gue sih gitu. Oh jadi ini udah jelas wah. Apa? Lu Jadinya. itu
nggak Iya. nurut Ini kenapa sama pakai dia. wa terus lu duduknya begini, Pak? Jadi Densu Maaf dong. ya. Saya ada 5 kepribadian. Jadi dia itu kan tipikalnya mandiri. Dia bukan tipikal Ya. yang harus bergantung sama orang juga nih. Ya. Lu kepengen cewek yang nurut sama lu. Ketemu lawannya. Betul. Akhirnya terjadi crash. Pang Harganya gitu. berantem Iya, mulu. jadi berantem terus. Ini jadi daya tarik buat kalian satu sama lain. Masa sih? mungkin ya. Iya, nggak mungkin enggak karena yang satu ngelihatnya, gue belum pernah nih punya pasangan kayak begini. Yang satu ngelihatnya, yang 13 tahun gimana lupa dulu? Nurut. Tuh kan, Nurut sama dia. Pokoknya iya. Alfa 22. Iya benar. Betul. Lu udah pernah tes kejiwaan? Ih, pintar juga dia ya. Pintar juga dia ya. Iya kan? Harusnya iya lagi ya. Apa yang STMJ itu? STNJ. Susu telur madu jahe. Apa? Iya, MBTI. MBTI. Udah? Belum lagi. Belum? Lu? Belum. Iya, lu harus tes karena memiliki kepribadian yang sama. Pasti dua-duanya introvert dulunya. Aku introvert sih Ya, memang. gua nggak suka tempat ramai. Ah, udah bener. Iya. Psikotes. Oh, Psikolog, psikolog Mali, bukan psikotes. gimana sih? Psikotes. Udah keren ya tadi kebaca, ketebak semua. Psikotes. Oke. Oke. Jadi di sini di dalam rumah tangga akhirnya kan dua-dua ada alfa ya. Akhirnya bagaimana caranya kalian akhirnya bisa bersetuju? Bagaimana kalian menyelesaikan masalah setelah sudah 8-9 tahun kalian bersama? Pembaharuan apa nih yang kalian bisa share supaya orang juga bisa belajar dalam rumah tangga nih? Ya itu tiba-tiba kita frekuensi berantem itu jauh menurun. Karena Kalau aku pribadi, aku berasa kayak, oh ya gue udah tahu Kinos tuh sukanya A, nggak sukanya B. Do's-nya Kinos ini, don'ts-nya Kinos ini gitu. Jadi aku udah, kan ibaratnya kayak aku tuh selalu ya maksudnya ini prinsip yang dianut banyak orang juga, tapi itu aku akui itu adalah benar bahwa kita nggak bisa ngerubah seseorang kan. Maksudnya kayak even itu anak kembar aja kan kepribadiannya kan nggak sama. Jadi yang bisa gue lakuin adalah lo mau terima nih orang atau enggak gitu. Jadi lo mau bergaining nggak dengan kondisi itu gitu. Nah ya udah aku ada di posisi yang kayak oke, Kinos itu bagusnya ini, jeleknya ini, terus dia nggak sukanya ini, sukanya ini. Dari semua itu semua gue bisa terima apa enggak? Ya udah gue bisa terima. Oke, ya udah. Jadi makanya akhirnya gue kayak ya udah. Jadi udah tahu jangan melakukan hal yang misalnya memancing emosi dia. itu namanya kompromi kan? Iya, jadi udah kompromi. Lu juga ngelakuin hal yang sama? Gue waktu itu setelah menikah kayak lebih menyadari, oh gue udah ganti nih statusnya nih. Jadi suami, gue jadi seorang bapak juga waktu itu punya anak. Gue jadi sampai sekarang bapak punya anak bukan waktu itu aja. Wah, Iya. kepala rumah tangga gitu. Kayak lu harus jadi contoh yang bener sih gitu. Misalnya lu marah, boleh marah, tapi marahnya yang mendidik, yang bener gitu. Bukan teriak-teriak kayak dulu waktu masih pacaran. Keren nih. Gara-gara apa lu bisa berpikir begitu? Karena gue karena ada trigger gak sih? Waktu Nggak tiba-tiba tahu setelah menikah ya. tuh kayak Tiba-tiba begitu berantem aja. gue panggil dia. Sini gitu. Sini ngobrol berdua. Iya. Tiba-tiba bisa gitu, Pak. Sini ngobrol berdua. Ah. Salah aku di mana? Kamu marah kenapa? Kamu marah kenapa? Gitu. Dia kaget tuh pertama kali. Ih, kaget kan? Aku Kenapa masih yang bukan kayak biasa? ya pikir aja sendiri. Wah, Kenapa? masih gitu dia. kayak. Masih gitu. Masa nggak tahu apa ya masih gitu. Tapi lama-lama akhirnya ya dia selalu begitu. Ya Iya. udah akhirnya jadi Ngikut. ngikut. Jadi kayak oh ya ngobrol akhirnya Nggak mungkin gitu. nggak ada penyebabnya. Gue nggak tahu loh beneran ya. Coba lu cari tahu deh. Ya, Ustadz udah deket. Udah bilang ada masalah. Nggak jauh. Pokoknya tiba-tiba tuh dia jauh lebih tone down ketika udah nikah gitu. Jadi lebih bijaksana gitu. Kalau dulu dia kan posesif banget ya. Kayak wah ini nggak boleh, itu nggak boleh, apa nggak boleh. Atau mungkin dia lihat juga kali ya. Aku tuh kalau dulu kan dia mikirnya mungkin kayak aku nggak di rumah setiap hari. Padahal aku tuh selalu menjelaskan bahwa gue nggak di rumah setiap hari karena gue kerja. Emang gue pulang malam atau misalnya kayak gue nggak, dia paling sebel kayak aku nggak balas WhatsApp atau apa, aku lama gitu. Jadi dulu perkara balas BBM dulu Bisa masih berantem. lama aja Sorry, Bu. bermasalah gitu. Akhirnya mungkin setelah hidup bersama dia lihat bahwa
aku anak rumahan, aku tidak pernah bergaul, Iya. aku kerjanya tidur terus. Handphone juga aku buka untuk urusan kerjaan atau online shop yang kayak gitu-gitu. Bahkan sampai sekarang aja bisa, misal aku masih tidur, dia bilang berangkat kerja, sampai dia pulang kerja, WhatsApp dia belum aku baca gitu. Ya, Jadi dia lihat mungkin akhirnya sendiri. dia lihat sendiri gitu. Sampai ada momen akhirnya dia bilang sendiri kayak, kalau dulu kan kayak kesini nggak boleh, kesana nggak boleh, kamu sama siapa kesini, kamu ke sana sama siapa gitu. Kalau sekarang malah jadi kayak, kamu ini ke jalan, itu kan ada teman kamu di dekat rumah ini, enggak aku males Iya, gitu. itu kan suatu perubahan yang bagus ya. Iya, jadi mungkin dia akhirnya ngeliat, oh emang si Gina mungkin nggak macem-macem, emang dari dulu mungkin ya udah gitu-gitu aja hidupnya, jadi mungkin bisa kali, jadi ya dia jadi kayak ya udah. Ini asik loh, maksudnya asiknya gini loh. Kalian bertumbuh dalam satu pernikahan dari yang menurut gue buruk banget, akhirnya jadi bagus. Banyak yang punya pernikahan yang tadi yang bagus jadi buruk. Kan kita mau cari jalannya. Iya, iya. Tadi kita udah dapet nih kompromi nih kan. Iya. Tapi kompromi ini kan lahir dari sebuah sebab kan. Kalau orangnya sendiri nggak bisa diajak kompromi, kan susah. Ya, Dan betul. itu pun harus terjadi dari dua belah pihak. Betul. Lu mau Iya. kompromi dia nggak mau kan nggak bisa. Iya, untungnya aku kompromi, tapi dianya juga menurut aku dia kompromi Nah, akhirnya. itu kenapa bisa terjadi kan itu poinnya. Artinya kan masing-masing punya cara introspeksi diri sendiri. Iya. Cara introspeksinya kayak gimana gitu. Waktu itu gue inget banget tuh, dia mulai menyadari kalau berantem tuh dia seringnya diem lama, nggak ngomong gitu, nggak enak banget di rumah tuh. Bahkan kita tidur seranjang aja punggung-punggungan gitu kan. Ya udah akhirnya gue ajak duduk, ngomong gitu berdua segala macem. Ini udah menikah, udah nikah, udah punya anak gitu kan. Maksudnya ngapain berantem-berantem lama-lama gini, buang waktu gitu. Kita nggak tahu kita hidup sampai kapan, bisa aja besok kamu bangun aku udah nggak ada gitu. Ya lagi dia suka ngomong gitu, jadi makanya aku kalau berantem jadi takut. Dia sering berdoa. Sering. Gitu. Kenapa emang? Iya. Tapi nggak suka pamer itu dia ya. Apa tuh? begitu doa apa segala macam gitu. Enggak ya. Enggak lah, maksudnya dipamer. Ya Iya, dia dia- lumayan soleh lah. Iya, Gitu. kelihatan. Soalnya kalau lu jarang deket sama Tuhan, nggak mungkin dapat pencerahan itu impossible buat gua. Karena itu hanya datang karena hati kita tuh banyak ke Tuhan. Dan menurut gua itu tindakan yang harus dilakukan seorang laki-laki dalam memimpin rumah tangganya. Apalagi kalau bertemu dengan pasangan, di awal-awal pasti sering ribut. Iya. Karena sih yang perempuan ini pasti ngelihat contoh dari laki-lakinya. Iya. Itu juga Iya. yang gua alamin, gua sering cerita di sini gitu loh. Iya. Nah, ini ada pertanyaan dari netizen katanya ya. Selama 8 tahun menikah, makna komitmen bagi kalian itu apa akhirnya? Karena kan banyak pembaharuan ya. Kalau buat lu sendiri, 8 tahun lu menikah nih akhirnya. Apa yang berbeda dari pandangan lu dulu dan setelah lu udah jalanin? Apaan ya? Oke, masih jauh dia di sini. Kita ke Kinos dulu ya. Oke, Kinos. Nah, nggak apa-apa, dia masih dekat. Kita bisa ke sini. Ke sini. Oke, Bapak Kino. Silakan. Apa ya, Pak? Iya, sama juga ya. Cepetan. Hai. Iya. Apa kita ke Ustadz aja langsung ya? Iya. Udah lah, gue pindah channel aja ya. Boleh dijawab nggak? Iya, boleh. Silakan. Boleh ya? Silakan. Jadi mungkin ini jawaban aku pernah mengutarakan ini ketika ada di vlog aku, di vlog Kinos Gina waktu kita 7 tahun anniversary. Jadi pokoknya intinya aku dikasih tahu sama mama aku bahwa menikah itu adalah ibadah. Gitu. Ibadahnya seumur hidup sampai kalian dipisahkan oleh ajal gitu. Jadi ya sama kayak Gina sholat, pokoknya sama kayak Gina sholat, bahwa Gina harus sholat kan setiap hari, kalau muslim 5 kali sehari, itu adalah suatu kewajiban gitu. Itu kan ibadah wajib kita. Ya sama, jadi pernikahan ini juga semacam ibadah yang harus dilakukan terus-menerus, diperbaiki terus-menerus segala macam. Jadi aku ingat itu aja, bahwa ya udah gue menikah, gue ibadah sama Allah, dan ibadah ini harus gue pelihara sama kayak gue lagi sholat, bahwa akhirnya gue nggak sholat lagi ketika gue udah meninggal. Ya sama kayak pernikahan ini adalah ibadah yang gue harus jalanin terus-terus sampai akhirnya mungkin maut memisahkan kita gitu. Itu komitmennya. Itu komitmennya. Kalau lu udah nyampe? Udah. Nah, itu masuk tuh. Iya. Aduh. Barusan Pokoknya lewat. entah kenapa begitu gue disentil gitu ya. Tentang kehidupan pernikahan tuh, ya itu tanggung jawab sih. Gue entah ngerasa anjing berat banget, gue kayak lagi nanjak gunung tinggi banget nggak nyampe-nyampe gitu.
tanggung jawab jadi kepala rumah tangga. Nggak cuma nyari nafkah doang gitu. Gue harus ngasih contoh yang bener. Gue harus bisa jadi orang yang bisa diandalkan gitu loh sama keluarga, di mana dia butuh harus gue pertama yang harus bisa jadi solusinya. Gimana anak gue butuh harus gue yang bisa jadi cari jalan keluarnya gitu. Dan itu nggak gampang. Makanya gue kalau berdoa tuh paling takut tuh selalu berdoa. Gue takut gue nggak bisa jadi orang itu yang dibutuhkan, diandalkan sama anak-anak sama istri gue itu. Jadi sama komitmen tuh benar-benar gue jaga banget sih. Iya lagi. Oh berarti Dia tuh emang gitu banget. Iya berarti dia baru saja bercerita bahwa dia sudah melewati rasa takutnya dia seumur hidup dia. Belum lewat Iya. malah gue masih takut. Setiap berdoa masih takut. Gue takut nggak bisa penuhin gitu. Itu lu sudah menjadi namanya. Karena kan pasti pada saat masa-masa playboy lu itu lu pasti merasa ada sesuatu yang kurang dari diri lu, maka terciptalah seorang Kino yang seperti apa yang lu mau tadi. Tapi dalam perjalanannya kenyataan membuat lu bingung dan membuat lu emosi kan. Dan itu membuat segala sesuatu jadi tidak berjalan dengan baik. Tapi untungnya mungkin kedekatan iman lu bagus sehingga akhirnya lu mencari solusi, bukan memilih untuk pergi. That is the point kan. Karena kalau sebuah pernikahan kan nggak akan pernah gampang. Bener. Kita ngomong kayak begini mah kayaknya enak aja gitu. Tapi pas jalanin kan setiap dapur beda, setiap ini beda, Iya, setiap itu betul, beda. betul. Kan? Iya. 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 Aduh, seru juga ya, banyak edukasinya ya. Sangat edukatif loh ngobrol Iya, sama kalian. Ini Masa serius nggak sih? nih? Iya serius loh. Tapi Kita baru nggak kali pernah ngobrol sedalam ini loh. Hah? baru kali ini ada yang menemukan itu loh fakta tadi yang oh bener nih jawabannya. Lo sama-sama dominan, sama-sama vokal. Itu kami berdua baru Iya bisa ya, jadi juga gitu. Karena ketika ada baru lu dua... yang nemuin loh. Hah? Serius? Albert Einstein aja saya yang temuin. Iya. Serius baru ada yang ngomong gitu sekali. Iya. Gue jadi pikir, iya juga bisa jadi. Iya, karena kalau gue kan tipe orang yang suka melihat sesuatu yang kita bisa belajar dari orang ya. Dan Iya, buat iya. gue kalian adalah contoh yang bisa kita belajar di luar perselingkuhannya tadi. Iya, benar. Iya, tolong ditekankan lagi ya. Iya, Jadi itu benar. udah cukup clear ya. Dan Jangan satu lagi jawabannya karena lu adalah psikotes. Iya psikolog, bukan psikolog ya. Psikotes. Udah, sebagai penutup, ada pantun nggak katanya Kak Gina Allahu buat Akbar. closingan? Banyak yang minta. Ya. Pantun terbaik aku tuh ayam geprek punya Ruben Onsu, kalian semua asu loh.